Saudara, sementara kita tinggalkan dulu terkait COVID-19 ke informasi masalah sosial lainnya, di mana sejumlah penggiat sosial mendirikan rumah singgah bagi pasien daerah yang mengalami gangguan fungsi hati kronis yang sedang berjuang di Jakarta. Tak hanya tempat tinggal, susu khusus sebagai makanan utama pasien balita juga diberikan secara gratis di tempat ini. Simak sosok berikut ini. Cheryl Adeline, gadis kecil berusia 1 tahun 9 bulan ini, tampak ceria. Namun siapa sangka di balik keceriaannya, Cheryl mengidap penyakit hati kronis atau atresia biliar. Cheryl menjadi salah satu dari sebagian anak pengidap penyakit hati yang operasinya harus tertunda 1 tahun lamanya akibat pandemi COVID-19. Cheryl dan ibunya yang berasal dari Sanggau, Kalimantan Barat ini bisa tinggal di rumah singgah Pejuang Hati Jakarta. Iya, sangat terbantu karena dulu pertama saya kesini itu nggak ada tahu bahwa di sini ada rumah singgah. Ada dokter, beliau itu yang ngasih tahu sama saya bahwa Ma, ini coba saya bantu hubungi ke pengurus yayasan rumah singgah. Mana tahu barangkali Mama bisa dibantu buat tinggal di sana, katanya. Sejak tahun 2017, rumah singgah yang berada di bawah Yayasan Rumah Satu Hati hadir bagi penderita atresia biliar dari luar daerah yang sedang menjalani pengobatan tanpa dibebankannya biaya alias gratis. Bahkan susu khusus yang menjadi kebutuhan utama bagi anak-anak penderita atresia biliar pun disediakan di rumah singgah ini. Kami begitu prihatin ketika mendapati anak-anak dengan gangguan hati kronis. Mereka banyak sekali yang telat penanganan, kemudian mereka harus mati satu demi satu. Kebutuhan yang paling mendasar itu adalah kebutuhan tempat tinggal, karena proses transplantasi hati terpusat di Jakarta sampai saat ini. Kemudian anak-anak dari berbagai daerah di pelosok Indonesia, mereka harus ke Jakarta. Sambil menunggu mereka transplantasi hati, mereka harus ada tempat tinggal. Yayasan Satu Hati juga memberikan berbagai macam pelatihan kemandirian bagi orang tua pasien. Salah satunya pelatihan tata rias. Ini dilakukan sebagai bekal orang tua pasien saat pulang demi melanjutkan kehidupan nantinya. Harapannya sebenarnya besar, semakin besar masyarakat teredukasi tentang gangguan hati kronis seperti ini. Kemudian harapannya sih semua rumah sakit bisa melakukan transplantasi hati, minimal rumah sakit besar yang ada di Indonesia, sehingga tidak terkonsentrasi di Jakarta. Nggak harus semua orang berbondong-bondong ke Jakarta. Kemudian harapan juga adalah adanya bank organ yang akhirnya bisa membuka peluang anak-anak kami mendapatkan hati baru.